Sudah cukup banyak ini. Ya. Yang Bu, ya Bu. Kita mulai Pak Yati, Pak Alam Junar. Oke. Oke, Bapak-Bapak semuanya, pada sore hari ini, siang deh. Siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita ya. Minggu lalu kita sudah masuk di metode. Nah, sekarang kita ini teknik sampling dulu. Kemarin sudah belum ya ini? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Teknik sampling. Nah, ini pada umumnya Bapak-Bapak itu penelitiannya menyangkut teknik sampling. Sebentar tak lihat ya. Topiknya keseimbangan hara, status hara, yield gap, respon, Fritz set, LCPKS, pola kemitraan. Oke, ini banyak yang percobaan juga ada rupanya ya. Oke, kita lihat metode. Nah, kalau penelitian percobaan itu tidak memakai teknik sampling ya, karena namanya percobaan. Tetapi Bapak-bapak kan kalau tidak salah itu hampir semuanya di lapangan ya. Maka akan mengambil sampel dari lapangan. Nah, itu kita sebut dengan sampel yang merupakan bagian dari populasi. Populasi adalah keseluruhan yang menjadi subjek penelitian kita. Nah, sampel itu subjek yang dipilih yang merupakan bagian dari populasi. Kemudian parameter itu komponen variabel di dalam populasi. Jadi apa saja yang diukur itu kita sering menyebutnya parameter ya. Parameter pertumbuhan itu apa saja, parameter hasil itu apa, itu jadi komponen variabel ya. Misalnya begini, yang disebut variabelnya apa? Misalnya variabelnya, bentar ya, tak lihat dulu. Misalnya variabelnya itu ini, pengaruh LCPKS BOD terhadap pengomposan tankos. Nah, ini berarti kan variabelnya adalah kompos tankos misalnya. Nah, kompos tankos itu apa saja parameter kompos itu telah jadi, atau kompos itu parameter kualitas kompos itu apa saja. Nah, itu yang kita sebut dengan parameter ya. Variabelnya adalah misalnya kematangan kompos atau kualitas kompos. Nah, variabel tersebut itu mempunyai parameter apa? Jadi parameter itu adalah yang diukur, begitu. Kemudian kesalahan sampel. Kesalahan sampel itu adalah yang dimaksudkan adalah kesalahan prosedur atau salah menggunakan statistik. Jadi statistiknya kurang tepat misalnya. Kemudian efisiensi statistik, yang dimaksud efisiensi statistik itu adalah ketepatan desain sampling dan jumlah sampel. Sehingga diperoleh error terkecil tapi tidak terlalu banyak gitu. Maksudnya jumlah sampelnya tidak terlalu banyak. Jadi itu yang kita sebut dengan efisiensi statistik. Kemudian mengapa kita perlu sampel? Mengapa tidak seluruhnya saja kita ukur? Nah, yang pertama tentu saja kendala sumber daya. Ya, baik dari segi dana, waktu, tenaga, itu kendala sumber daya, SDM. Kemudian pemilihan sampel itu juga ketepatan. Jadi ketepatan adalah memilih desain sampling yang baik, kemudian jumlah sampel yang baik, sehingga data yang kita peroleh itu akurat. Artinya bisa mewakili karakter populasi. Ya, itu yang dimaksudkan. Kemudian pengukuran destruktif. Pengukuran destruktif adalah pengukuran yang kita harus mengambil sampel dari lapangan. Jadi misalnya kita mau menganalisis kandungan NPK jaringan tanaman, itu pokok sampel. Nah, kita kan ngambil daun kesekian begitu ya, daun ke-17,
dari pokok sawit. Nah, itu namanya destruktif, ya. Tapi kalau misalnya kita mengukur berat kering kelapa sawit, pokok sawit, itu malah justru tidak destruktif karena sudah ada rumus-rumus pendekatannya, ya, sehingga tidak perlu harus mengambil bahannya kemudian kita bawa ke lab, itu nggak harus. Tapi kalau destruktif itu maksudnya begitu, bahan kita ambil dari lapangan, kita bawa ke lab, nah itu namanya destruktif. Kemudian apa karakteristik sampel yang baik? Sampel yang baik mempunyai jumlah besaran sampel yang tepat, ya, tepat, tidak terlalu banyak. Kemudian sampel yang baik dapat mengidentifikasi karakter, artinya sampel yang baik itu dapat mewakili karakter populasi dengan tepat, ya. Kemudian sampel yang baik itu memungkinkan kita mendapatkan akurasi, ketepatan di dalam hal misalnya pengaruh antar variabel. Kemudian sampel yang baik membuat kita dapat menentukan derajat kepercayaan di dalam estimasi populasi. Estimasi yang dimaksudkan estimasi karakter populasi. Ya, sekarang prosesnya bagaimana? Proses memilih sampel. Yang pertama, tentukan populasi. Nah, jadi Bapak-bapak coba dilihat lagi penelitiannya. Tentukan populasinya apa? Ya. Populasinya adalah misalnya blok sekian dari divisi sekian. Nah, itu kita populasi. Ya. Kemudian penentuan desain sampel, teknik sampling dari populasi yang ada. Jadi desainnya bagaimana, kemudian tentukan jumlahnya, pilih sampelnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel yang sesuai untuk suatu penelitian. Yang pertama, homogenitas. Semakin homogen suatu unit pemilihan sampel, semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Ya, jadi kalau populasi yang digunakan untuk penelitian bapak-bapak itu homogen, persis sama begitu, ekstrimnya ya persis sama semuanya, sampelnya cukup satu. Tapi kalau dalam populasi itu sifatnya heterogen, biasanya manusia ya itu ya, manusia itu kan heterogen, maka kita itu penekannya tuh, penekan RH itu, penekan ibu tuh, penekan tuangnya. Oh, sopo gue. Pak Andri, suaranya. Kemudian faktor yang mempengaruhi lagi adalah prosedur analisis. Jadi ketika kita mulai melakukan penelitian, maka kita perlu menentukan model analisis yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian kita, ya. Sama-sama penelitian di suatu divisi bareng begitu, tetapi judulnya beda, tentu saja, atau topiknya beda, tentu saja nanti model analisisnya berbeda. Jadi tidak ada masalah. Misalnya sama-sama di suatu PT begitu bareng-bareng nggak apa-apa, tetapi kan berdua itu kan, atau bertiga atau bersepuluh itu kan beda topiknya, beda tujuannya, maka akan beda juga data yang diambil, beda model analisisnya, ya. Kemudian yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel itu juga kendala yang ada, misalnya keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, itu kadang-kadang bisa menjadi pembatas. Ya, sekarang teknik sampling. Yang dimaksud sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi, ya, proses memilih, menentukan elemen, pokoknya bagian sampel ya, sampel di dalam populasi itu, sehingga ketika kita mempelajari sampel yang kita pilih, kemudian kita memahami sifat sampel tersebut, maka sifat-sifat yang kita temukan pada sampel yang kita pilih itu dapat merupakan representasi dari populasi yang kita teliti. Begitu nggih? Jelas nggih? Nah, nanti Bapak-bapak bisa menentukan sendiri ya, misalnya mau sampling bisa menentukan ya
populasi yang mau saya teliti ini cenderung ke arah homogen ataukah heterogen. Ya, jadi alur pemikirannya adalah kita meneliti suatu populasi, maka kita memilih sampel di dalam populasi itu yang mau kita ukur, mau kita amati, ya, mau kita pelajari. Nah, hasil dari pengukuran, pengamatan pada sampel ini, yang kita sebut dengan hasil temuan, merupakan representasi dari sifat populasi tersebut. Jadi, hasil temuan atau hasil penelitian atau hasil pengukuran kita terhadap sampel, itu kita terapkan pada populasi. Begitu. Kemudian alasan sampling. Mengapa kita melakukan sampling? Yang pertama, kita tidak mungkin mengumpulkan seluruh data ini jika data primer ya. Kemudian yang kedua, itu menghemat waktu, biaya, dan sumber daya lain. Kemudian penggunaan sampel, sampling itu bisa lebih dipercaya karena peneliti menjadi tidak kelelahan ya, terlalu banyak data sampai kebingungan sendiri. Nah, sekarang kita mau membuat desain samplingnya nih. Gimana cara kita menentukan sampling, itu kita sebut dengan desain sampling. Ada yang disebut dengan probability sampling, ada yang disebut dengan non-probability sampling. Apa bedanya? Begini. Nah, probability sampling adalah setiap elemen, setiap anggota populasi, maksudnya ya, setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel. Ya, contohnya kita mau mengukur tingkat kandungan hara di dalam pokok sawit. Nah, kita akan memilih sampel di dalam populasi sawit kita, blok kita. Kita memilih misalnya dengan cara random atau dengan cara systematic sampling. Berarti seluruh anggota populasi, seluruh pokok sawit di dalam blok tersebut mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi karena kita sistemnya undian atau kita sistemnya systematic sampling. Begitu. Oke ya. Kalau non-probability sampling adalah setiap elemen di dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai sampel. Jadi setiap anggota populasi, jadi seluruh pokok sawit yang ada di blok itu belum tentu punya kesempatan sama untuk diseleksi atau dipilih sebagai sampel. Contohnya, jika kita melakukan penelitian tanaman yang terserang dampak serangan Ganoderma terhadap produksi, misalnya begitu ya. Maka yang kita pilih adalah pokok sawit yang kena Ganoderma. Artinya apa? Artinya pokok sawit yang tidak kena Ganoderma, yang sehat, tidak kita pilih. Nah, itu kita sebut dengan non-probability sampling. Ya. Contoh lain, ini ada yang kemitraan ya. Ini, studi pola kemitraan perkebunan kelapa sawit, studi kasus petani kelapa sawit yang bermitra. Berarti sampel yang dipilih pada suatu kecamatan atau pada suatu desa adalah petani-petani yang bermitra, bukan petani yang swadaya. Nah, itu contohnya begitu. Itu berarti sudah non-probability sampling. Sekarang kalau nama-namanya apa saja sih pada probability sampling? Kita bisa random sampling, bisa stratified random sampling, bisa cluster sampling, dan bisa systematic sampling. Ya. Oke, nah random sampling itu bagaimana? Setiap anggota populasi punya kesempatan sama untuk diseleksi. Yang pertama, peneliti menentukan dulu jumlah sampelnya. Kemudian cara pengambilan sampel bisa melalui undian. Jadi pokoknya random diacak. Jadi kita biasanya memakai undian. Ya.
Itu sampling ini memiliki bias terkecil dengan generalisasi tinggi. Jadi ini sebenarnya yang paling tepat itu random sampling. Kalau kita mau sebenarnya mau jujur gitu ya, maksudnya mau apa namanya, mau kepingin bias terkecil, maka kita pakai random sampling. Nah, ada lagi yang temennya itu adalah saya langsung bablas dulu, systematic sampling. Ya, ini setiap anggota populasi. Jadi anggota populasi itu dipilih dengan interval tertentu. Ya, misalnya interval 10, maka setiap ke-10 itu adalah yang kita pilih. Nah, terus yang pertama, sampel pertama yang mana? Ya, sampel yang pertama itu dimulai secara random. Jadi urutan ke-1 sampai ke-10 itu kita acak. Ya, kita acak, pilih ketemu misalnya nomor 7. Berarti sampel yang pertama itu kita ambil anggota populasi nomor 7 itu kita pilih sebagai sampel pertama. Selanjutnya karena interval 10 maka 7, terus 17, 27, 37 dan seterusnya. Ya. Kalau cara begini, maka syaratnya perlu punya daftar semua anggota populasi, ya, diberi angka begitu. Nah, sampling ini dapat dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Nah, jadi itu lebih mudah, lebih-lebih kalau di blok. Wah, itu paling mudah ya systematic sampling. Gitu. Kemudian ada yang namanya cluster sampling. Stratified dulu, enggak apa-apa. Stratified ya. Stratified ini digunakan untuk mengurangi pengaruh heterogenitas di dalam populasi. Bentar saya lihat apakah ada. Wilayah, bentar ini enggak ada ini. Jadi ini biasanya diterapkan ketika kita melakukan penelitian di dalam sebuah perusahaan, ya. Analisa keseimbangan hara, sistem pendukung, pengamatan status hara, upaya memperkecil yield gap dengan injeksi, respon, riset pada metode hedge and carry, studi pola kemitraan, metode MRP, untuk pengendalian persediaan bahan baku panen, aplikasi BO, enggak ada ini. Jadi di kelas ini kalau saya melihat judulnya tidak ada yang memerlukan untuk stratified. Jadi contohnya ya, stratified random sampling itu jika bapak-bapak itu melakukan penelitian kepemimpinan, ya, menggunakan responden karyawan atau pegawai perusahaan tersebut. Nah, pegawai perusahaan atau karyawan perusahaan itu kan berstrata ya, bertingkat, berhierarki ya. Dimulai dari kalau paling bawah itu pekerja. Kemudian atasnya misalnya nih kalau di perkebunan kalau nggak salah mandor. Kemudian atasnya mandor itu asisten. Atasnya asisten askep misalnya dan seterusnya. Nah, nah kita kalau misalnya kita memakai random sampling, maka seluruh karyawan itu baik pekerja, mandor, asisten itu kita campur, ya, kita campur jadi satu, terus kita pilih random, tidak peduli stratanya, ya. Nah itu padahal ini penelitian kepemimpinan, nah kan kurang tepat, ya. Lebih tepat memakai random sampling, artinya apa? Dikelompokkan dulu sesuai dengan stratifikasinya. Jadi kelompok asisten mau diambil berapa orang, kelompok mandor mau diambil berapa orang, kelompok pekerja di bawah adiknya anak buahnya mandor mau diambil berapa orang, begitu. Nah ini menjadi lebih tepat karena kalau asisten yang menjawab pasti berbeda dengan mandor, berbeda dengan pekerja. Ya ini contoh seperti itu. Jadi hal ini terjadi ketika heterogenitas populasi yang ada, loh itu kan heterogen ya, pekerja, mandor, asisten, askep, dan seterusnya, itu kan heterogen. Tidak terwakili bila menggunakan teknik random. Artinya jawaban pekerja itu nggak bisa mewakili jawabannya asisten.
nggak bisa mewakili jawabannya mandor. Karakteristik pekerja itu tidak bisa mewakili karakteristik mandor, tidak bisa mewakili karakteristik asisten ataupun askep. Nah, itu sebabnya maka dibuat stratified sesuai dengan karakteristik kelompoknya, stratanya. Ya, itu stratified random sampling. Kemudian cluster. Nah, apa bedanya? Cluster ini sama nih, di kelompok-kelompokkan. Tapi kalau stratified tadi strata, kalau cluster itu biasanya itu kelompok, ya, kelompok tertentu. Ya, jika antar kelompok itu heterogen, ya, jika antar kelompok itu heterogen. Misalnya ini, yang penelitian mitra tadi, ya, ini yang petani ya, yang petani tadi. Ini misalnya loh ya, studi pola kemitraan perkebunan sawit studi kasus petani kelapa sawit di Kecamatan Sungai Raya Ketapang. Nah, Kecamatan Sungai Raya Ketapang itu misalnya ada 5 desa. Wah, 5 desa. Mau diambil 3 desa dari 5 desa. Tetapi 3 desa ini mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, desa A itu misalnya ciri khasnya itu misalnya ini ya, misalnya kekhasannya itu desa A itu hampir semua petani di sana itu memakai kemitraan dan pada umumnya petani-petani yang ada di sana itu pendapatannya hanya dari kebun sawit. Nah, misalnya. Kemudian desa B ini umumnya banyak yang menjadi PNS, pegawai apapun ya, sambil di rumahnya punya kebun sawit yang bermitra. Ini kan sudah beda ini orangnya. Kemudian desa B, desa C misalnya itu umumnya mereka itu selain mempunyai kebun sawit, mereka umumnya mempunyai usaha lain. Ya, misalnya membuka toko, buka warung, ada yang punya jadi pemborong dan lain-lain, tapi bukan pegawai. Ya, ini misalnya seperti itu. Ini kan sifat masing-masing desa itu kan berbeda-beda, heterogen. Nah, tetapi di dalam desa itu hampir homogen, gitu, hampir sama. Sehingga kalau kita mengambil sampel dari desa A, maka sampel desa A ini bisa mewakili desa A tersebut. Tapi sampel dari desa A itu nggak bisa mewakili karakter desa B, nggak bisa mewakili karakter desa C. Maka kita buat klaster. Ya, mana tadi? Nah, ini. Maka kita buat klaster. Nah, kita buat klaster desa A, desa B, desa C, baru kita random di dalam klaster tersebut, begitu, ya. Kemudian di dalam yang terakhir adalah systematic sampling. Nah, ini sampel itu kita pilih di dalam populasi dengan cara interval, ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Begitu. Kemudian non-probability sampling. Non-probability sampling umumnya yang kita gunakan langsung ya, purposive sampling. Ya, purposive sampling. Jadi artinya misalnya ini ya, tadi yang kecamatan tadi. Kecamatan itu yang kemitraan tadi. Itu petani sawit itu sebenarnya bermacam, ada yang swadaya, ada yang kemitraan. Yang kita pilih yang kemitraan. Nah, itu sudah purposive sampling. Begitu. Ya. Kita langsung. Nah, sekarang ukuran sampel. Ya. Berapa banyak sampel yang mau dipakai? Yang pertama, kita mau melihat dulu, kita mau menggunakan tingkat kesalahan berapa persen. Ya, errornya itu mau berapa persen. Kemudian analisisnya bagaimana, biaya waktu dan tenaganya bagaimana. Kemudian populasi tersebut itu sangat heterogen ataukah cenderung homogen. Ya. Nah, ini ya, jadi heterogen, apakah mereka itu heterogen, beda-beda banget, ataukah sebenarnya hampir mirip-mirip, ya. Kemudian tingkat presisinya berapa persen? Misalnya tingkat kesalahannya 5%, berarti presisinya 95%. Kemudian sumber dayanya, ya. Kemudian jumlah yang dibutuhkan untuk analisis statistik.
begitu. Oke, kita langsung aja. Nah, ini dia. Jumlah sampel itu bisa memakai rumus Solvin. Ya, asumsinya bahwa populasi berdistribusi normal. Jadi ukuran sampel nanti akan ketemu N per dalam kurung 1 plus NE kuadrat. E kuadrat itu misalnya 5%. 5% itu kan 0,05 dikuadratkan. Jadi 0,0025. Kali N tambah 1. Ini di bawah ya, per. Kemudian rumusan G. Ukuran minimum sampel yang dapat diterima sebagai berikut untuk metode deskriptif 10% populasi. Tapi jika populasinya kecil, minimal 20%. Ya, contoh, populasinya cuma 100, ya 20% lah. Kalau 10% kan hanya sedikit. Kemudian jika deskriptif korelasional, artinya nanti akan menganalisis korelasi, minimal 30 subjek. Ya. Metode ex post facto itu minimal 15 subjek, eksperimental itu minimal 15. Kemudian ini adalah dikeluarkan oleh Hari and King, dia sudah membuatkan tabel. Ya, jika populasinya 500 dengan kesalahan atau error 5%, maka jumlah sampelnya 222 dan seterusnya. Ya. Ini kalau Hari King lagi jumlah sampel dihitung menggunakan nomogram, jumlah populasi maksimal 2000 dengan alfa bervariasi sampai 15%. Ya. Jadi Bapak-bapak nanti kalau melakukan penelitian pada metode penelitian, berapa jumlah sampel yang digunakan oleh Bapak-bapak itu tuliskan. Tuliskan mau menggunakan rumusnya siapa, gitu ya. Mau menggunakan rumus Solvin, berarti begini. Mau memakai rumusan Gay, berarti kita pakai 10%, gitu misalnya. Ya, jelas ya. Terus sekarang tipe variabel. Variabel itu kalau explanatory itu berarti kita mau menyampaikan pengaruh atau hubungan. Nah, itu ada dependent variable, ada independent variable. Ya. Kemudian variabel. Ini sudah bisa ini. Sudah pernah ini ya, nggak usah bentuk hubungan itu bisa linear positif, linear negatif, kuadratik positif, kuadratik negatif. Sorry, ini kuadratik bukan linear. Ya. Ini linear positif, ini linear negatif. X semakin besar, Y semakin besar. Nah, kalau negatif X semakin besar, Y semakin kecil. Ya. Gitu. Ini kuadratik positif, kuadratik negatif. Kubik itu jarang kita pakai ya. Oke. Nah, kita lanjut ya, lanjut aja ya. Terus sekarang kita sudah mau mulai penelitian. Nah, ini khusus untuk yang penelitiannya memakai responden. Kalau yang tidak responden enggak usah ya, yang bukan responden. Ini yang responden itu hanya satu kayaknya ya. Analisis keseimbangan hara, sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, ini juga mungkin ada respondennya. Data sekunder itu. Kalau sistem pendukung pengambilan keputusan berarti kan pimpinan tuh ini Pak Adityo ini. Nah, itu nanti memakai data sekunder ini. Pengamatan status hara ini nggak pakai manusia, nggak pakai responden. Injeksi hara tidak memakai responden. Pertumbuhan vegetatif tidak memakai responden. Kemudian metode hedge and carry tidak memakai responden. LCPKS nggak pakai responden. Nah, hanya Marwan yang membutuhkan validitas dan reliabilitas. Ini Pak Marwan ada nggak nih? Nggak ada ya? Ada Bu, ada Bu. Bu izin Bu, kalau yang saya Bu bisa sampel yang apa Bu? 10% Bu. Pak Crosby, sebentar saya lihat judulnya Pak. Yang G, yang apa model G tadi ya? Karena kan contohnya saya injeksinya itu 2 blok atau 3 blok. Injeksi bisa Pak, pakai 10% Pak. Karena ya kan dia relatif ya Pak ya. Karena relatif homogen kan. Kalau kita memakai pokok sawit di perusahaan itu relatif homogen. Artinya tidak heterogen gitu loh. Tidak kacau balau lah kira-kira kalau di perusahaan ya. Swasta. Tapi kalau di rakyat, nah itu bisa heterogen. Tapi kalau di perusahaan warnanya kan bareng sama gitu. Nah itu kalau homogen izin Bu. Ya.
Monggo. Halo, Kalau untuk silakan. yang fruit set itu Bu, itu kan, halo Bu, untuk Iya. fruit set Bu, itu Fruit kan set. berarti metodenya random sampling kan Bu? Metodenya ya Pak, Metodenya random sampling kan, sampling. Random sampling Pak kalau ini. Kalau random yang sampling di kan Bu? sini itu Kalau untuk ulangannya Bu, apakah 10% atau gimana Bu? 10% bisa. 10% bisa. Nah, ini yang Pak Marwan Ya, ini oke, Bu. yang Makasih Bu. sama-sama Pak Marwan itu yang membutuhkan validitas ya. Kalau yang lain saya lihat nggak usah. Karena apa? Mengapa memakai validitas? Karena masalahnya gini. Ketika kita melakukan penelitian ya Bapak-bapak semua, jadi cara berpikirnya begini. Ketika kita melakukan penelitian, maka kita akan mengukur untuk mendapatkan data. Ya. Nah, mengukur untuk mendapatkan data, itu bisa data sekunder, bisa data primer. Kalau data sekunder, yang mengukur bukan kita. Kita akan mengambil data yang sudah tersimpan di perusahaan. Ya. Asumsi kita, perusahaan tersebut telah mengukur dengan benar. Jadi nggak usah mengukur lagi. Kalau kita sendiri yang mengukur, maka kita akan memakai alat ukur yang valid. Ya, misalnya ini mau mengukur status hara, ya kita mengambil sampel, kita bawa ke laboratorium, dianalisis dengan teknik analisis yang valid, yang sudah ditentukan, dan memakai alat yang valid. Kalau kita mengukur berat, ya kita memakai timbangan yang valid, yang telah dikalibrasi. Kalau kita mau mengukur berat kering misalnya, ya kita memakai meteran untuk mencari volume batangnya, kita memakai meteran. Untuk mengukur berat kering daunnya, kita memakai jangka sorong dan seterusnya. Ya, itu semuanya alat-alat yang sudah dikalibrasi. Nah, yang jadi masalah kalau kita melakukan penelitian pada masyarakat. Berarti kita mau mengambil data dari masyarakat. Caranya gimana? Nggak bisa pakai timbangan, nggak bisa pakai meteran, nggak bisa dianalisis di lab. Kita melakukan wawancara atau kuesioner. Nah, kalau kuesioner, alatnya kuesioner, kalibrasinya apa? Apa yang bisa dipakai, alat apa yang bisa dipakai untuk menentukan bahwa kuesioner yang kita buat itu valid. Nah, jadi oleh karena alat yang kita gunakan itu wajib valid, ya, handal, bebas bias, maka apabila kita menggunakan, langsung aja ya, ini nggak usah. Apabila kita menggunakan wawancara nggak masalah, personal. Jadi kalau wawancara itu soalnya sifatnya tidak memilih ya, sifatnya itu mendengarkan mereka, kemudian kita wawancara mendalam ya istilahnya, in-depth interview. Itu nanti akan kita sampaikan dalam bentuk naratif. Ya. Wawancara. Nah, apabila angket, apakah angket yang saya buat itu valid? Ya, apakah angket yang saya buat itu valid? Studi dokumenter itu ya. Nah, ini teknik pengukurannya, desainnya dan sebagainya kan. Tadi itu sudah. Nah, apabila memakai wawancara, pertanyaannya apakah pertanyaan itu perlu? Jangan sampai apa pertanyaannya terlalu banyak sehingga malah responden mubeng-mubeng sehingga responden bingung. Tetapi bisa juga pertanyaan terlalu sedikit sehingga Bapak-bapak mendapatkan data yang terlalu sedikit. Kemudian yang kedua, bagaimana pertanyaan itu diajukan. Jadi kalimat pada pertanyaan itu harus baik ya. Kenapa? Untuk menghindari perbedaan persepsi yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari pertanyaan yang sifatnya sensitif. Yang ketiga, untuk menghindari pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan responden. Ya, itu. Nah, pertanyaan itu yang pertama bisa pertanyaan terbuka. Ini responden bisa menjawab secara bebas, membuat cerita begitu enggak apa-apa. Ya. Nah, ini bisa eksploratif. Bapak-bapak bisa melakukan mengeksplor. Jadi pertanyaannya bisa terus berlanjut begitu. Ya, sehingga bisa mendapatkan
informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini jawabannya dibatasi oleh peneliti. Berarti bagaimana caranya? Maka kita memakai pilihan. Ya, memakai pilihan itu yang kita sebut dengan kuesioner atau multiple choice lah, kuesioner. Nah, skala itu berarti ada skalanya, ya. Ada penilaiannya, ada skalanya. Nah, biasa yang kita gunakan istilahnya adalah skala Likert. Di sini titiknya bisa 1, 2, setuju, tidak setuju, tapi ini jarang. Bisa sampai 5 titik. Ya, 5 titik itu bisa dimulai dari ini. Misalnya, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau sangat suka, suka, netral, tidak suka, sangat tidak suka. Sekarang, yang penting pada model kuesioner adalah pernyataan yang mau kita minta tanggapannya. Ya, apakah pernyataan yang kita buat itu tepat ataukah kurang tepat. Nah, untuk mengetahui ketepatan alat atau pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner itu yang kita sebut alat. Ya. Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner itu yang kita sebut alat. Jadi kalau kita penelitian pada masyarakat, maka alat kita adalah kuesioner. Jadi alat itu yang harus valid. Maka alat kita, yaitu kuesioner kita, harus diukur validitas dan reliabilitasnya. Ya. Nah, kita masuk ke SPSS. Langsung, ya. Bapak-bapak apakah sudah mempunyai atau akan menggunakan SPSS, Pak? Saya langsung masuk SPSS saja ya. Ya, Nanti Bu. bapak-bapak, jadi nanti bapak-bapak tinggal menyesuaikan diri. Oke. Ada programnya ini kan, Bu? Gimana? Ada programnya SPSS ini kan? Ada, sebentar ya, tak nganukan. Sebentar, tak carikan. Saya carikan dulu. Bentar. Pak Yuka Nanda. Halo Pak Yuka. Ya, Bu. Baru saja saya kirimkan itu ya. Siap, Bu. Yuka. Link PS. Link SPSS, Pak. Ya, Ini saya diberi oleh admin IT-nya Insiper. Saya minta anunya. Jadi itu sudah pokoknya itu untuk ngunduh SPSS. Terus nanti kalau sudah di-download diinstal ya. Itu. Yang bagi yang belum punya. Oke ya. Sekarang saya akan masuk ya. Bentar. Latihan SPSS, saya mengirimkan dulu lagi latihan validitas dan reliabilitas. Oh ini pakai ini aja. Dua, 4. Nah, Pak Yoga, sudah tak kirim ini, ya. Kemudian latihan itu ya. Excel itu ada data untuk latihan dan reliabilitas. Kemudian saya kirimkan. 1 giga juga nih, Bu ya? Hah? 1 giga aplikasinya, Bu. Mau. Lama ini. Oh iya toh, Pak.
Ji, Bu. 1 giga, nggak apa-apa lah. Ya nanti kalau misalnya terlalu berat ya nganu. Kalau terlalu berat ya Walah, nanti. langsung habis memori. Oh. Coba bisa saya tanyakan ke IT ya. Apakah ada yang tidak 1 giga ya? Nah, kalau sulit itu nanti pakai nganu aja, langsung mencarinya pakai Google bisa kok. Ini misalnya kita minta apa namanya SPSS download free ya, ini aja bisa kok. Nah, tapi versi 16 ya. Kalau ini versi berapa nggak masalah sih. Ini jangan yang 26 lah, yang 24 gitu. SPSS free download for laptop. Nah, ini kan ada. Ini ya. Ada di nanti kalau misalnya tidak memakai itu langsung download bisa. Terus sekarang tak kirimkan. Bentar. Ini ya Pak, buka. Pak kirimkan untuk dikirim ke teman-teman. Masih Sampai yang Excel latihan validabilitas nih, Bu. Nah, kali itu cuma data Pak isinya. Hanya data nanti yang mau kita pakai. Nah, ini saya kirimkan apa namanya? Materi PDF-nya. untuk latihan. Nah, itu ada latihan SPSS validitas reliabilitas, latihan SPSS T-test, bahan sampel test, T-test independent test, T-test peer test, korelasi dan regresi. Nah, oke ya, sekarang kita mulai ya. Minta tolong Pak Yuka untuk dikirim ke bapak-bapak yang lain ya. Nah, kita ke sini dulu yang paling mudah ini soalnya. Siap, Bu. Lagi download dulu, bentar, Bu. Oke. Kalau yang itu, yang apa? Yang Google Drive kan nggak perlu di-download, Pak. Langsung dikirimkan aja. Yang atas itu ya, aplikasi tadi. Link aplikasi kan nggak perlu Udah di. di Google Drive sudah, Bu. Oh, ya udah. Sama Excel sudah, Bu. Oke, sekarang Yang ini saya belum di-download. Nah ini. Oh, sih. Ya, ini kalau kita membuka SPSS itu seperti ini. Lagi ya, carikan yang kemudian orang ya. Oh, ini.
Bedanya dari 15. Ya. Oke, Bapak. Kita baca dulu ya, kita lihat dulu. Jadi saya itu sudah membuatkan urut-urutan dengan ini. Nah, jadi tak screenshot Pak. Jadi nanti kalau Bapak-bapak mau analisis itu tinggal urut-urutannya sama persis ya. Kita lihat dulu. Uji validitas instrumen yang dimaksud di sini adalah kuesioner ya. Instrumen dikatakan valid jika dapat mengukur yang seharusnya diukur dan mengukur ya apa yang diinginkan dengan tepat. Instrumen tersebut apabila ini adalah kuesioner diuji dengan menghitung koefisien korelasinya ya dengan taraf signifikansi 0,05 dengan rumus korelasi produk momen person ya. Bisa dikatakan valid bila tingkat signifikansi korelasinya di bawah 0,05. Nah, ini anunya rumus persisnya sebenarnya, tetapi kita memakai SPSS. Nah, ini contoh datanya. Jadi, ini adalah sebuah kuesioner, ini contohnya hanya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai mutu produk, pertanyaan kedua mengenai harga produk, pertanyaan ketiga mengenai ketersediaan produk, kemudian total skor. Nah, data tadi saya kan mengirimkan itu ya. Itu maksud saya, itu saya ingin memperlihatkan ketika kita mau memakai SPSS, maka ini data regresi korelasi ya. Oke. Ini data korelasi regresi, tak kirimkan nanti untuk latihan ya. Sebentar. Ini Pak Yoga, tak tambahkan data regresi korelasi untuk latihan apabila memerlukan ya. Oke, nah ini adalah contoh yang lain lagi ya. Ini untuk latihan ini, aspek penyuluhan, misalnya mengenai penyuluhan ya. Materi penyuluhan, pertanyaannya ada 3, pelaksanaan penyuluhan. Kemudian ini di Excel-nya ya, di Excel-nya respondennya kita tulis di paling kiri ya. Responden A, B, C, D, E, F, G, H, I, D. Kemudian aspek penyuluh. Jawaban A itu misalnya ya, ini dari sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Nah, dia memilih tidak setuju. Nilainya 2 misalnya. Ya, si B memilih ragu-ragu, nilainya 3. Dan seterusnya ya. Ini hasil dari kuesioner dari 10 orang. Dari 10 orang. Kemudian cara menyusunnya itu sesuai dengan yang ada di SPSS ini Bapak-bapak ya. Kita perhatikan. Ketika kita akan memasukkan data ke SPSS ya, data ya, new data. Jadi kita nanti begini, bisa file new. Nah, ini ya, file new data, klik gitu. Nanti akan keluar seperti ini kosong. Saya punya nggak ini? No. Oke ya. Kita akan membuka misalnya new kosong ini ya, kosong. Pertama kali itu kosong. Nah, kosong, nggak ada apa-apanya. Terus mau kita isi. Perhatikan Bapak-bapak,
Ya, data view ini di kiri bawah ada tulisan data view dan variable view. Awalnya pada data view di atas ya baris paling atas ada tulisan var, dan seterusnya. Ya, semuanya var tulisannya. Kemudian di variable view kita klik variable view. Di sini ada name, type, weight, decimal, label, value, missing, column, align, measure, dan role. Ya, kosong semua. Oke. Sekarang kita akan memasukkan data. Nah, saya tunjukkan yang sudah ada datanya. Ya, saya tunjukkan yang sudah ada datanya. Pada variable view, tadi kan ada 3. Sebentar. Ini yang 10 ya. Oke. Yang 15 dulu. Nah, ini ya. Nah, contoh data dari instrumen kuesioner ini ada mutu produk X1, harga itu X2, ketersediaan produk S3, total skor X. Oke, sampelnya 15. Ya. Nah, pada Excel kita tuliskan, kita klik dulu variable view. Ya, tadi kan saya tunjukkan di awal itu kan tidak ada apa-apanya nih. Nah, di atas itu kan var gitu ya. Supaya di baris teratas itu nanti ada nama-nama kolomnya, maka pakai ini ya. Ini kita buka dulu variable view. Kita buka variable view, kemudian kolom pertama name ya, kita tulis X1, X2, X3 dan X. Gitu ya. Terus ini nanti akan muncul semuanya. Rule gitu. Pada label tulislah X1 itu apa namanya? Mutu produk. X2 itu apa? Harga. X3 itu apa? Ketersediaan produk. Kemudian yang X, yang kita beri simbol X, itu adalah total skor. Ini diambil dari mana ini? Ini Pak. X1 itu mutu produk, X2 harga, X3 ketersediaan produk, X total skor. Ya. Nah ini. Oke. Terus measure. Di atas ini ada tulisan. Nah, di sini measure itu kita tulis scale ya, ada pilihan. Ini saya ngambil yang kosong ya. Nah, ini coba perhatikan ya Bapak-bapak ya. Saya tulis X1 nih, kolom pertama ya, X1. Langsung di sana. X2. Tetet. Enter langsung muncul. X3. X. Nah, kemudian tabelnya kita isi. Ya. Mutu produk, harga produk, kemudian apa tadi? Ketersediaan produk, terakhir total skor. Nah, terus measure ini kan tulisannya unknown biasanya. Ya masih unknown, kita ganti scale. Kenapa kita ganti scale? Karena kita mau menganalisis dengan analisis skala. Ya. Nah, kalau ini X1, X2, X3 sudah kita tulis, sekarang klik data view, maka baris teratas itu sudah menjadi judul kolom. X1, X2, X3, dan X. Begitu ya. Nah, kita kembali ke catatan kita. Jelas no? Jadi kita klik dulu variable view, kita tulis X1, X2, X3, X, ya. Terus ini tulis. Terus setelah itu kita klik data view. Klik data view. Ini sebentar. Nah, klik data view, terus kita masukkan datanya. Nah, supaya memudahkan kita, ini bisa dikopas, Pak.
bisa di copy paste dari Excel. Jadi untuk memudahkan kita, ketika kita menulis data di Excel, maka kita buat susunannya sama dengan susunan pada SPSS. Ya, jadi kolom terkiri respondennya 1 sampai 10, aspek penyuluh X1 ke bawah respondennya ya. X2 ke bawah, begitu. Jadi jangan terbalik. Jadi kalau misalnya ini aspek penyuluhnya kita mau memakai, kita tulis di sini aspek penyuluh, misalnya ini ya. Kemudian apa tadi? Materi penyuluhan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Pelaksanaan penyuluhan. Terus angkanya di sini misalnya ya, 2, 3, 4. Ini kan menyulitkan kita. Karena ini ke kanan begitu ya. Aspek penyuluh X1 ke sana begitu, padahal Excel-nya kan ke bawah. Ya. Padahal Excel-nya kan datanya ke bawah. Nah, SPSS-nya kan datanya ke bawah. Jadi ketika kita membuat Excel, buatlah strukturnya sama dengan struktur yang ada pada SPSS. Supaya kita tinggal kopas begini. Ya, 4 ini kita copy paste. Jadi selesai toh untuk memasukkan angkanya maksudnya. Gitu, ya. Setelah angka kita masukkan, klik analyze ini ya di atas ini, baris teratas. File, edit, view, data, transform, analyze. Nah, kita klik analyze. Klik analyze akan muncul seperti ini. Untuk validitas kita pilih korelat, bivariat. Terus kalau korelat kita klik, akan muncul pilihan, kita pilih yang bivariat. Klik bivariat, muncul kotak dialog. Nah, fasilitas rumah, ini kebetulan dulu saya memakai itu ya, fasilitas kesehatan, bonus, X3, total score. Terus seluruh variabel ini kita pindahkan. Jadi kalau begini, ini kita klik semuanya, terus klik, begitu pindah, ya, dipindahkan semua ke kanan. Oke, klik, pilih korelat koefisien yang person, ya, to tail, flag, klik, oke, langsung muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara menginterpretasikan, ya? Langsung saja Bapak-bapak melihat person correlation dan sig, ya. Person correlation-nya 0,986, arahnya kemana ini? Langsung ke total score, ya. Sig-nya 0,000, berarti kurang dari 0,05, berarti signifikan, atau pertanyaan mengenai fasilitas rumah sudah valid. Fasilitas kesehatan, sig-nya 0,000, person correlation-nya 0,96, berarti pertanyaan tentang fasilitas kesehatan valid. Bonus 0,00, 0,9 ini valid, ya. Itu artinya sudah valid semua, berarti ya. Nah, ini tak tulis kok bagaimana menginterpretasikannya. Dari output uji validitas instrumen tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan item adalah valid karena memiliki koefisien korelasi kurang dari 0,3, lebih dari 0,3, sorry ya. Koefisien korelasinya lebih dari 0,3, ini ya 0,98 itu kan 98%. Ini, dan signifikansinya kurang dari 0,05. Sehingga seluruh item tersebut dinyatakan valid dipergunakan di dalam analisis atau di dalam penelitian tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua ini. Yang kedua ini saya buat ini. Nah, dari sini kita analisis. Kita analisis. Ini. Nah, ini datanya, ya. Lihat ya Bapak ya.
Data dari ini tadi, dari Excel tadi. Jadi nggak usah latihan sendiri-sendiri, langsung ya. Ini kita masukkan. Mana tadi? Ini, sudah toh? Apa tadi Pak? Bapak klik analyze, terus pilih korelat bivariat. Nah, muncul seperti ini. Ini kita blok empat-empatnya, pindahkan ke kanan, klik. Ya, pilih person, tutil, flag, oke. Orang itu, bentar Pak. Muncullah ini. Nah, sekarang ini. Coba Bapak siapa yang mau menerjemahkan, apa menginterpretasikan? Yuk. Aspek penyuluh, lihat berapa hasilnya. Kelihatan nggak? Dibesarkan Pak. Ini nggak bisa tak besarkan nih. 0,167. 0,6 signya berarti lebih dari 0,3. Berarti tidak signifikan. Berarti pertanyaan mengenai aspek penyuluh harus diperbaiki. Gitu. Materi penyuluhan. Wait lagi. Materi penyuluhan 0,014. Berarti bagaimana Pak? Kurang dari Materi 0,3. 0,014. Berarti kurang dari 0,05 signya. Berarti materi penyuluhan sudah benar. Ya. Kemudian pelaksanaan penyuluhan 0,052. Person correlation-nya 0,62. Berarti masih boleh digunakan karena koefisien correlation person-nya 0,6. Jadi masih bisa lah meskipun sudah kurang baik ya, begitu. Nah, apa artinya? Tadi materi penyuluhan pertanyaannya harus diperbaiki, ada yang kurang tepat ya. Sekarang pertanyaannya yang namanya valid dan tidak valid itu kayak apa sih? Gitu. Misalnya ini mengenai penghasilan KK. Saya memberi contoh ya. Mengenai penghasilan KK. Masyarakat yang mau kita teliti itu penghasil. Jadi kita mesti sudah tahu dulu profil mereka sedikit-sedikit mengenai karakteristik populasi yang mau kita amati, ya, mau kita teliti. Misalnya mereka itu umumnya mempunyai penghasilan antara 2 juta sampai 5 juta misalnya. Maka ketika kita mau menanyakan penghasilan mereka, penghasilan 2 sampai 5 juta itu kita pilah. Ya. Kita pilah begini, mereka diminta memilih. Nah, ketemunya adalah yang memilih valid ada 2 orang, yang memilih A ada 2 orang. Ini berarti nilainya 1 kan? 1. Nah, ini responden ya. Responden. Misalnya begitu ya. Kemudian seterusnya lah pokoknya. Artinya kalau begini ini berarti valid. Karena apa? Karena merata. Ya. Ada yang memilih 1, ada yang memilih 2, ada yang memilih 3, ada yang memilih 4. Ini kan nilainya 1. Ini dinilai 2, ini dinilai 3, ini dinilai 4, ini dinilai 5. Ya. Seperti itu. Nah, berarti kan ada yang milih semua. Nah, ini valid. Contoh lain. Ya. Populasi yang masyarakat yang mau kita teliti itu mempunyai penghasilan 4 juta sampai 10 juta. Tetapi kita menggunakan range penghasilan dari 2 juta sampai 3 juta, lebih dari 3 juta. Akibatnya apa? 100% memilih lebih dari 3 juta. Nah, ini tidak valid. Tapi kalau kita membuat pilihannya 3 sampai 4 juta, 4 sampai 5 juta, begitu, baru mereka itu semuanya terpilih. Ini valid. Jelas ini, Bapak-Bapak? Yang dimaksud valid dan tidak valid? Ya, Bu, jelas, Bu. Jadi nanti kalau kok semuanya jawab ini, ya itu berarti pertanyaannya kurang tepat, membuat pilihannya itu kurang tepat, sehingga akibatnya seperti itu.
gitu. Ya. Oke. Sekarang reliable, ya. Instrumen dikatakan reliable jika instrumen tersebut menunjukkan ketepatan. Nah, kalau reliabilitas kita akan menggunakan koefisien alfa Cronbach, ya, dengan tingkat kehandalan yang reliable. Ya, nilai koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,6. Oke, caranya sama ya, pakai data yang tadi, kemudian klik analyze. Nah, udah paham ya Pak ya? Klik analyze, keluar seperti ini, kita pilih skill yang reliability analyze. Klik. Ya, akan muncul kotak dialog. Begini pindah semuanya ke kanan. Ya. Dipindah semua ke kanan. Begitu. Ini kan kosong ini, pindah semua ke kanan. Terus ini ya. Tak kecilkan. Nah, ini pindah semua ke kanan. Ya, kemudian reliability statistik kita pilih. Ya, ini kan ada kan kita pilih yang item, skill, continue, klik continue. Keluar. Ya, nah, kita lihat ya, tadi kan kita lihat apa? Yang kita pilih, yang kita lihat adalah Cronbach alpha reliability statistik 0,882. Artinya 0,8 itu lebih dari 0,6. Artinya reliable. Reliable itu berarti kuesioner tersebut layak digunakan. Begitu, ya. Kita lanjut. Oke. Yang T-test. Kok pakai ini? Sorry. Halo. Ya, Bu. Ya, kita lanjut yang T-test ya. Tapi sekarang udah paham ya? Jadi ya. Gimana, Pak? Bentar, saya tuh kalau mau mencari orangnya mana tadi? Meet-nya mana? Si stop share ya. Saya mau kuliah ini. Oke, Bapak-bapak. Kenapa saya memakai latihan pertama itu pakai validitas dan reliabilitas karena itu yang paling gampang, ya, yang paling mudah untuk dipahami. Jadi konsepnya adalah ketika kita mau analisis statistik memakai SPSS, kenapa SPSS sih? Terus terang saja SPSS itu paling mudah, ya. Dulu kami pernah punya teman-teman ya dosen itu waktu itu zamannya kita masih muda, kita masih seusia bapak-bapak sekarang ini. Itu ada yang rodok terkenal waktu itu adalah SAS. Itu angel gitu. Tapi kalau SPSS itu seperti tinggal pakai gitu. Kalau SAS itu kita masih harus mikir. Gitu. Ya, jadi kenapa kok pakai itu? Karena itu gampang gitu. Nah, terus kuncinya adalah ketika kita mau memasukkan data, pertama kali apa tadi? Pertama kali masuk kliklah variable view. Ya. Kemudian diisikan item-itemnya, kemudian baru nanti ke data view, ya. Nah, ini langsung muncul sendiri sesuai dengan yang kita tuliskan pada kolom 1. Terus langsung kita kopas dari Excel, ya. Jadi Excelnya itu langsung kita blok di kopas ini. Nah, ini di blok kopas, selesai, tidak sulit, ya. Ini yang saya kirim tadi, Pak Yoga. Excelnya itu isinya berbagai macam latihan ya. Itu. Ada beberapa sheet, beberapa lembar. Ada T-test, ada validitas. Ya, T-test gitu. Oke, sekarang kita ke T-test, one sample T-test. One sample T-test saya perlihatkan dulu. Apa bedanya, ya? One sample T-test itu apabila Bapak-bapak mempunyai penelitian mengenai potensi, misalnya ini salah satunya ya, tidak selalu mengenai sesuatu ya, mengenai suatu karakteristik populasi dibandingkan dengan yang seharusnya
Contohnya di sini adalah potensi produksi. Potensi produksinya 32 ton per hektar per tahun. Sekarang kita mau meneliti di tempat kita yang diberi LCPKS, misalnya tadi ada yang LCPKS ya, yang lahan yang diberi LCPKS itu apakah produksinya itu sudah mendekati atau sama dengan potensi produksi. Nah, kalau tidak dianalisis, berarti ini terus ketemunya produksi dari blok tersebut adalah seperti ini. Ya, datanya aktual produksi ada yang 30 ton per hektar per tahun, 29 dan seterusnya. Terus misalnya ini ya, saya rata misalnya, tak rata, average, ketemu dong, 29,8. Kita tidak bisa kan mengatakan bahwa oh ternyata lebih sedikit kecil dari potensi produksi. Belum bisa. Atau mendekati potensi produksi. Belum bisa. Harus kita analisis apakah aktual produksinya itu masih di bawah atau berbeda dengan potensi produksi ataukah sama. Jadi angka yang berbeda itu belum tentu berbeda. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang kedua, latihan yang kedua adalah one sample t-test. Jadi diingat-ingat ya, one sample t-test itu apabila kita hanya punya one. Nah, namanya one sample t-test, hanya punya satu deretan angka dari suatu populasi. Monggo Pak. Monggo pertanyaannya. Halo. Lanjut Bu. Oke. Itu ya, jadi one sample t-test itu apabila kita hanya mempunyai one, namanya saja one sample. Jadi kita hanya mempunyai satu deretan data dibandingkan dengan sebuah data. Itu one sample t-test. Kalau t-test independen, nah ini independent t-test, ada lagi tuh. Kita mempunyai dua populasi yang mau kita bandingkan, tapi tidak saling berhubungan dan ulangannya bisa berbeda. Nah, itu namanya kita akan memakai independent t-test. Masih ada lagi adalah pair test. Pair test itu apabila data-data kita itu satu sama lain setiap baris itu saling berhubungan, jadi nggak boleh dibolak-balik. Kalau yang independent t-test itu kita boleh bolak-balik, ya, boleh di sini, di sana, meletakkannya berbeda-beda boleh. Kalau pair test itu tidak, ya, begitu. Misalnya ini pair test itu karena, misalnya ya, ini karena adalah produksi setiap bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya mestinya ada November, Desember ya, ini kayaknya nggak tahu nih, misalnya ya, November, mestinya ada sampai Desember ya, ini karena tidak, ya oke. Ya. Nah, kenapa ini nggak boleh dibolak-balik? Karena curah hujannya kan berbeda. Januari dengan Juni, dengan Juli, Agustus kan beda-beda. Maka data Januari ya data Januari ya dibandingkan dengan data Januari, data Februari dibandingkan dengan data Februari, data Maret dibandingkan dengan data Maret dan seterusnya. Nggak bisa kalau data Juni kita bandingkan dengan data Januari, karena Juni ini pas kering-keringnya, Januari pas basah-basahnya, begitu. Itu kita sebut dengan pair test, ya, t-test pair test. Oke, jadi itu bedanya, ya, paham dulu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara one sample t-test. Oke, one sample t-test digunakan untuk menguji kebenaran pernyataan suatu populasi. Ini ya, suatu populasi. Diuji, apakah dia itu sudah sesuai. Nah, contohnya, salah satu referensi menyatakan bahwa suatu varietas kelapa sawit mempunyai produktivitas TBS 30 ton per hektar per tahun. Kemudian peneliti ingin mengetahui, membuktikan bahwa kebun tersebut sudah sudah mempunyai produktivitas sesuai dengan ini, potensi produksi. Nah, dia punya 10 data tadi yang saya tunjukkan ya. Ini ya.
latihan validitas ini. Nah, ini ya, sudah punya 10 data. Masukkan ke Excel. Mana tadi? Ini, ya. Kan hanya satu ya, Bapak-Bapak. Nah, ini yang pertama itu name, yang kedua berat. Karena kita hanya punya satu ya. Oke. Ya, jadi terus ini tulisannya name dan berat. Nah, name itu kan hanya nama. Nah, ini nominalnya hanya nama. Yang mau diukur itu skill yang kedua. Nah, dia akan menulis nih di kolom 1 name, kolom 2 produktivitas. Name-nya itu adalah nomor sampelnya, nomor 1 sampai nomor 10. Produktivitasnya tadi sudah di Excel tadi, tinggal di kopas. Klik, copy, terus paste pada lembar SPSS. Nah, sudah begitu klik analyze. Klik analyze, compare means, karena membandingkan ya, compare means. Bentar, tak besarkan. Analyze, compare mean, kita pilih yang one sample t-test. Oke. Klik one sample t-test. Karena dibesarkan jadi lama ini. Klik one sample t-test, muncul seperti ini, kotak dialog begini. Oke, kita pindahkan. Aduh, berat di sini ya, berat TPS. Ya. Oke, klik oke saja langsung. Oh iya, sorry. Terus test value. Jadi ini ya tadi. Nah, ini. Oh, ini 30, keliru ya. 30. Actual production pada lahan tersebut mau kita bandingkan dengan potensi produksinya. Nah, perhatikan pada Excel tersebut, pada SPSS, ya. Ini raratanya udah ada di sini, berat TPS tadi yang 10 tadi di sini, ya. Kemudian test value-nya kita tulis 30 tadi. Melihat ya Bapak-Bapak ya. Itu yang disebut dengan bahan sampel t-test. Nah, ini ya 30. Klik OK. Klik OK. Maka akan keluar angka seperti ini, hasil analisis tersebut. Ya, saya besarkan. Saya besarkan, lihat yang ini ya, ini kan statistiknya, ini kan angkanya, rata-ratanya, standar deviasi, dan seterusnya. Yang kita lihat yang kedua, bahan sampel t-test, ada sig 0,27, berarti lebih besar dari 0,05. Artinya apa, Pak? Kalau lebih besar dari 0,05 artinya signifikan atau non-signifikan? Halo? Signifikan, Bu. Signifikan, Bu. Non, kalau signifikan kan kurang dari 0,05. Kalau di bawah 0,5 ya, Bu, itu ya? 0,05, Pak. Jangan, bukan 0,5. 0,05. Signya loh ini, signya. Sig. Oh iya, iya Bu. Nah, signya itu harus kurang dari 0,05 itu kita sebut signifikan. Kalau lebih dari 0,05 berarti non-signifikan. Nah, non-signifikan itu artinya sama, Pak. Jadi, kalau kita membandingkan satu divisi ya, misalnya nih ya, udah banyak sekali itu ya, satu divisi ya, satu blok tersebut. Mau kita bandingkan aktual produksinya dengan potensi produksi, ketemunya adalah peaknya 0,2, ini mau 0,27 ya, 0,27, ketemunya 0,27, artinya apa? Artinya lebih dari 0,05. Itu artinya non-signifikan. Non-signifikan itu dimaknai ini ya,
Non signifikan itu sama dengan dimaknai sama. Berarti ya dimaknai sama. Non signifikan itu dimaknai sama. Berarti produksi pada blok tersebut sama dengan potensi produksinya. Artinya sudah mencapai potensi produksinya. Ya, begitu ya, jelas ya. Andai kata ketemunya hasilnya peaknya 0,02, berarti kurang dari 0,05. Artinya apa? Signifikan. Kalau bukan pengaruh ini, tapi membandingkan, Pak. Artinya sama atau beda gitu loh, Pak. Agak beda dengan ANOVA, Pak. Kalau ANOVA, kita mau melihat pengaruh, mau ANOVA, kita memakai ANOVA, maka jika signya kurang dari 0,05, artinya signifikan berarti berpengaruh. Gitu loh, Pak. Tapi kalau kita membandingkan, ini dua populasi, atau ini dibandingkan dengan ini, signifikan itu artinya beda. Berarti produksi pada blok tersebut masih berbeda dengan potensi produksinya. Berarti masih di bawah potensi produksi. Jelas ini mengenai hal ini? Jelas, Bu. Oke ya. Oh, ini sudah Mengulas kembali. Oke, ini sudah jam 15.33. Minggu depan kita lanjutkan, ya. Minggu depan kita lanjutkan. Nanti mau. Mana tadi? Bentar. Saya itu kalau mau, bentar. Bentar, Pak. Close all tabs. Wow, ini jangan dipateni. Nah, ini stop share. Saya itu mau menuju ke stop share aja, Angel. Nah, oke ya. Bapak-bapak, mau menuju ke stop share, Angel jangan mencari. Minggu depan gimana? Ini tanggal 24 Desember. Kalau saya sih nggak apa-apa mengajar. Nah, jam 1 belum nganu. Kalau jam 1 itu belum ibadatnya itu Sabtu malam, gitu. Cuma saya nggak ngerti aturannya MMP. Nah, jadi kita mempunyai cadangan waktu lain. Ini sebenarnya kalau kita kosongkan, itu isinya itu tanggal 8 Januari kalau nggak salah ya. Nah, itu jauh banget, ya, gitu Bu. Loh. Sudah lupa. Dimajukan aja, Bu. Jadi saya kepengennya itu bisa ya. Gimana? 24 siang berani? Atau kalau misalnya ini ya, ada yang mau pergi pulang dan lain-lain, kalau tanggal 23 malam itu sudah mau dipakai kelas 25. Anak baru, adik kelas. Oh, sudah punya adik kelas loh. Kelas 25 itu mau sudah janjian sebelumnya ini tanggal 23 malam atau Jumat malam. Nah, Bapak-bapak apa Kamis malam? Atau tetap 24 siang. Nah, saya nggak tahu nanti aturannya MMP-nya itu loh. Kalau tanggal 25 nanti libur itu apa? Pak Yoka, Bu. Gimana? Jumat. Nanti diskusi Pak Yoka kabarin. Nanti kami diskusikan sama Komting, Bu. Kalau Jumat malam jam 19 itu sudah mau dipakai 25. Jadi kalau kita mau Jumat itu sore, ya itu sih belum selesai kerjanya. Atau sudah selesai? Kalau saya bisa. Kami diskusi dulu, Bu, nanti infokan ke Ibu. Oke. Ya, nanti saya dikabari ya. Siap. Ya, Bu. Jumat sore nggak apa-apa. Cuma sore nggak apa-apa. Sorenya berarti sebelum maghrib kan? Itu kita bisa jam setengah 5. Kalau sebelum maghrib itu 16.30. Kan kita kerja sampai jam 4 Ya, ya, Bu. Nah, 16.30 jam setengah 5, 16.30 kita mulai. Itu selesainya jam 18, Pak. Gitu? Ya, Bu. Ya, 16. Ya, Bu, Jumat sore aja, Bu. Ya, berarti Jumat jam 16.30. Saya tak lihat dulu.
Eko. Bentar Pak, saya jangan sampai keliru. Janjiannya dulu jam berapa? Bentar. Bentar ya. Kelas 25, libur 25. Bentar. Jumat malam, oh ya. Oke, kelas 25 itu ngambil Jumat malam, jadi kita ngambil Jumat sore ya. Jam 16.30. Oke, terima kasih kesepakatannya. Jadi kita bisa mengatur waktu. Saya juga. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Kita mulai kalau bisa tepat waktu. 16.30. Ya. Nanti soalnya setelah latihan melihat analisis-analisis ini, kita langsung masuk ke bagaimana menulis jurnal, Pak. Itu lebih saya tunjukkan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley itu aplikasi untuk menulis pustaka di dalam jurnal yang kita buat. Tak tunjukkan dulu aja supaya ada gambaran. Bentar. Yang sudah ada icon bit. Icon bit full paper. Ini ya, mau saya tunjukkan dulu minggu depan itu yang dimaksudkan apa. Selain analisis statistik, saya mau menunjukkan bagaimana, ini ya Pak ya, bagaimana kita menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi beberapa mahasiswa mungkin belum tahu ya. Jadi aplikasi Mendeley itu sebuah aplikasi. Nah ini ya, kita bukakan dulu supaya ada gambaran minggu depan ini mau apa gitu. Selain itu analisis statistik. Nah ini yang kita sebut dengan aplikasi Mendeley. Waduh, bilang. Ini ya, jadi sebuah aplikasi yang di dalamnya itu kita menyimpan pustaka-pustaka yang digunakan. Ya, ini nggak bisa dibesarkan ini. Kalau tulisannya bisa, ya. Ini. Jadi isinya ini pustaka-pustaka yang kita miliki, kita punya perpustakaan inilah, perpustakaan pribadi. Tapi apa sih manfaatnya? Begini, Pak. Ini yang saya sudah pakai aplikasi Mendeley ini. Ini referensinya itu sudah. Bentar, saya memakai yang baru saya tak tunjukkan. Ya, kita besok akan belajar seperti itu. MMP materi. Ini misalnya saya new bird ya. Handling. Kok PowerPoint. Nah, ini misalnya saya menulis ya, terus ini saya ambil dari referensi tentu. Misalnya dari sini. Ya. Nah, ini langsung nulis sendiri. Terus lagi. Itu. Nulis sendiri. Terus daftar pustakanya. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari minggu depan setelah SPSS kita. Oke, semoga, oh ya, tak kirimi dulu Pak Yoga. Pak Yoga tak kirimi, mudah-mudahan bisa 24B. Ini Pak Yoga, saya WA. Link untuk download Mendeley, ya. Link untuk
download apa topik ya, Kerangka. topik kita bahas. Terus setelah itu kerangka penelitian, bahkan kita review jurnal. Jadi mencoba mempelajari ya, menggali gimana sih kerangka itu. Setelah itu kita belajar mengenai metode, ya kan? Mengenai metode, mengenai metode. Terus hari ini kita belajar bagaimana melakukan sampling. Hari Jumat jam 16.30 sampai jam 18. Selamat beraktivitas semuanya, semoga sukses. Sehat selalu, matur nuwun. Makasih Pak Yuda sebagai ketua. Terima kasih. Sehat selalu, Bu. Sehat selalu.